joint statement antara pemerintah Indonesia dengan Amerika yang banyak dipertanyakan. Indonesia will provide certainty regarding the ability to transfer personal data out of its territory to the United States. Jadi banyak yang bertanya, apa dampaknya terhadap keamanan data pribadi warga Indonesia akibat transfer data ke negara lain seperti Amerika Serikat. Oke, saya berikan implikasi yang jelas. Jadi, satu, dengan perjanjian ini artinya penggunaan cloud data salah satu perbankan dan institusi lain yang selama ini mewajibkan penyelenggara layanan membuka dan menyimpan layanannya di Indonesia jadi lebih fleksibel dan tidak harus ditempatkan di Indonesia. Karena sejatinya backup ini memang tidak disarankan di satu lokasi atau area geografis tertentu. Itu poin pertama. Poin kedua negatifnya adalah data center di Indonesia seperti AWS, Google, Microsoft, dan lainnya jadi tidak harus buka data center di Indonesia. Kenapa? Karena kan legal kalau datanya disimpan di server Amerika. Itu implikasi negatifnya. Lalu itu mengakibatkan implikasi negatif lainnya, kasihan layanan cloud lokal. Kenapa? Tanpa pembebasan data yang boleh disimpan di US saja, sudah setengah mati bersaing. Apalagi sekarang gitu. Waktu kemarin dengan bangganya ada institusi pemerintah yang kita pakai AWS gitu. Padahal itu kan sebenarnya pakai layanan US. Sekarang lebih-lebih lagi kan. Taruh di US aja boleh. Lalu keempat, aplikasi dari Amerika yang mengelola data pribadi seperti kemarin ada World.id yang dilarang kemarin. Kenapa? Karena mengelola data pribadi orang Indonesia dan disimpan di luar negeri kan. Nggak boleh kan? Jadi sekarang boleh. Kenapa? Asalkan datanya disimpan di luar negerinya di Amerika. Jadi itu poinnya. Apakah data disimpan di Amerika tidak aman dan menggadaikan kedaulatan Indonesia? Soal kedaulatan data saya tidak berkomentar. Karena dengan layanan kita pakai Google, pakai WhatsApp, dan lainnya, sebenarnya data kita pun sudah ada di luar negeri. Mungkin kalau data strategis seperti data pertahanan atau data penting lainnya disimpan di Indonesia. Tetapi yang lebih penting lagi bukan disimpan di Indonesianya, melainkan disimpan di Indonesia dan dilindungi dengan enkripsi yang kuat dan baik. Jadi sekalipun datanya bocor dan berhasil disadap, itu nggak bisa dibaca. Itu yang paling penting, bukannya ditaruh di mana. Simpan data di Amerika tidak aman, berbahaya terhadap kondisi data itu sendiri. Kalau main copy dan save aja jelas tidak aman. Jangankan di Amerika, komputer kamu aja kalau simpan data itu nggak dienkripsi, itu tidak aman. Kamu tidur di sebelah komputer kamu, itu nggak aman. Kenapa? Karena nggak dienkripsi. Jadi tidak amannya bukan karena disimpan di sebelah ranjang kamu atau di Amerika atau di Cina, tetapi dienkripsi atau tidak. Itu yang membuat aman atau tidak aman. Kalau dienkripsi dengan baik dan kunci enkripsinya terproteksi dengan baik secara teknis, itu aman, disimpan di mana saja. Apakah Amerika bisa buka data kalau dienkripsi? Gampang, ambil saja contohnya ketika MGM kena ransomware, Caesar Palace kena ransomware, itu kena enkripsi. Apakah Amerika bisa buka? Atau mereka bayar? Ketika Colonial Pipeline kena enkripsi sehingga sampai di Amerika orang mau beli BBM ngantri. Kenapa? Karena sistemnya kacau, karena terenkripsi. Nah, mereka bisa dekripsi enggak? Atau mereka bayar gitu loh. Nah, hal itu yang kita bisa lihat. Colonial Pipeline kan akhirnya bayar ke pembuat ransomware itu, walaupun akhirnya FBI mengejar dengan ke pelakunya ini. Jadi lokasi penyimpanan data tidak menentukan keamanan data, tetapi kedisiplinan, kemampuan, dan metode penyimpanan data itu yang menentukan keamanan data.
data disimpan di komputer kamu atau servernya di ruang server di kantor. Kamu bisa pelototin, kamu kirain aman. Lebih aman daripada data kamu taruh di cloud yang letaknya bisa di mana saja. Di Amerika kamu anggap tidak aman. Kesimpulan seperti itu artinya kamu tidak bisa membedakan kucing di meja makan dengan data di komputer. Kenapa? Kucing di meja makan itu memang harus kamu pelototin, kamu jagain, kamu tungguin. Jangan ditinggal, kamu tinggal nanti ikan asin digondol. Tapi kalau data di komputer kamu, mau kamu pelototin seharian juga, kamu nggak enkripsi, terhubung ke internet, itu digondol orang tanpa kamu sadari. Itu yang perlu dimengerti. Sebenarnya hal ini terkait dengan peraturan pemerintah lama, PP nomor 82 tahun 2012 yang sebelumnya mewajibkan PP-nya ya tahun 82 2012 mewajibkan semua data disimpan di Indonesia. Kenapa? Karena saat itu enkripsi belum matang dan belum bisa melindungi dengan baik. Enkripsi itu matang tuh tahun 2015. Kemudian 2018 sampai 2020 baru mulai bisa melindungi koneksi internet HTTPS. Nah, hal ini disempurnakan dengan PP nomor 71 tahun 2019 menyatakan apa? Data non strategis, termasuk data privat, boleh disimpan di luar negeri asalkan memenuhi ketentuan perlindungan data. Lalu ada UU PDP nomor 27 tahun 2022, walaupun yang sekarang lembaga PDP-nya belum jadi walau alam gitu. Mengatur lebih jelas lagi, data pribadi boleh ditransfer ke luar negeri asalkan negara tujuan punya perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari UU PDP. Sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia ini dengan Amerika itu setara atau lebih tinggi? Apakah Amerika punya peraturan yang setara atau lebih tinggi dari UU PDP? Nah, ini perlu kita teliti lebih jauh. Yang pertama, kerangka regulasi de jure, hukum tertulis, ya kan? Regulasi menyeluruh, kalau Amerika belum ada yang menyeluruh untuk seluruh Amerika, kecuali di California ada CCPA. Kalau Indonesia ada UU PDP berlaku di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua, regulasi sektor spesifik. Amerika maju sekali jadi standar dunia. Ada HIPAA, GLBA, COPPA, VERBA, FCBA, dan lain-lain. Perkembangan swasta luar biasa. Di Indonesia belum ada undang-undang spesifik per sektor. Penegakan terpusat, Amerika nggak ada. Kenapa? Karena nggak punya undang-undangnya. Indonesia undang-undangnya udah ada, tapi komisi PDP-nya belum terbentuk, belum beroperasi bertahun-tahun. Lalu yang terakhir, akses pemerintah ke data. Nah, Amerika bisa akses ke Cloud Act. Dia ada undang-undangnya, bisa akses, bisa minta, memaksa untuk mengakses. Jadi kesimpulannya, AS lebih matang di sektor-sektor tertentu, kesehatan, finansial, dan anak-anak. Indonesia unggul di sektor hukum menyeluruh, tetapi belum diterapkan secara penuh. Faktor kedua, penegakan dan realita, de facto dan praktek nyata. Penegakan hukum, kalau di AS ada FTC, ada DOJ, kehakiman, Attorney General yang aktif menindak. Kalau di Indonesia ya lemah, kasus jarang diproses hukum. Kesiapan institusi, sana ada Cyber Task Force, ada CISA, ada DESAK, ada FBI Cyber Unit yang sering menangkap pembuat ransomware. Di sini ya pusing lah polisi masih berkutat dengan penipu yang menggunakan kartu prabayar lalu di airplane mode, lalu mereka mencari setengah mati harus menghubungi ke WhatsApp lagi. Ya itu masih jauh kesiapan institusinya salah satunya, dan Komdigi juga koordinasi dengan OTT juga tidak mudah. Lalu tingkat kebocoran, nah Amerika masih terjadi tetapi skalanya lebih jarang dan ditindak, itu yang penting. Di Indonesia sering dan terbuka, bahkan di institusi negara. Kalau udah terjadi saling lempar tanggung jawab, bukan gua. Pas lagi ngelola data berebut, gua mau gitu loh. Hal itu yang perlu diperbaiki. Kesadaran masyarakat di Amerika umumnya lebih tinggi dan dilindungi oleh class action.
Jadi masyarakat banyak class action. Di Indonesia rendah, banyak yang tidak sadar data pribadinya bocor. Dan ya diam aja nggak ngapa-ngapain gitu loh. Class action, kalau data kita bocor kita berhak gitu loh. Lalu sanksi, gugatan class action, FTC penalti bisa miliaran dolar. Di Indonesia jarang ada efek jera atau denda yang efektif. Jadi kesimpulannya, prakteknya Amerika jauh lebih siap secara kelembagaan dan budaya hukum, sementara Indonesia masih sangat lemah dalam penegakan meski undang-undangnya sudah ada. Kasus bocor data besar di Indonesia ada My Pertamina, e-hack, KPU, Dukcapil, PLN. Mau disebutin, sering terjadi pelakunya tidak tertangkap, tidak diproses hukum. Di Amerika, Equifax 2017, Facebook, Cambridge Analytica 2018, T-Mobile. Ujungnya apa? Denda miliaran dolar, class action, investigasi Kongres gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi kesimpulannya, secara hukum de jure Indonesia sekarang punya UU PDP yang lebih menyeluruh dari AS, berlaku di seluruh Indonesia, AS kalah. Tetapi pelaksanaan dan budaya hukum de facto Amerika masih lebih unggul, baik dari sisi penegakan, kesiapan institusi maupun respons terhadap pelanggaran. Jika pemerintah benar-benar mengizinkan data masyarakat dikelola atau disimpan di AS, harus ada disarankan syaratnya. 1. Perusahaan AS harus tunduk pada UU PDP Indonesia dan audit dari Komisi PDP. Tolong disiapkan segera Komisi PDP-nya. 2. Data harus dienkripsi. Nomor 1 itu penting sekali, harus dienkripsi dan tidak boleh diakses tanpa persetujuan eksplisit. Kalau kamu enkripsi susah untuk bisa dibuka, sama aja dengan data ini dikunci oleh ransomware. Ini nggak bisa dibaca walaupun ditaruh di tempat dia, ini nggak bisa baca gitu loh. Dia bisa untuk menyadap, mengopi, tapi dia nggak bisa baca. Kenapa? Karena dienkripsi. Maka BSSN pengaruhnya tuh sangat besar. Lakukanlah satu standar enkripsi yang baik yang bisa membantu mengamankan data di Indonesia. Yang ketiga, harus ada perjanjian bilateral untuk mencegah penyalahgunaan oleh otoritas asing.